Di kesempatan kali ini saya akan membahas soal SBMPTN tahun ini soal saintek ya, tahun 2014 dengan kode soal 572. Saya mulai dengan matematika terlebih dahulu. Oke, ini soal nomor 1, langsung saja. Kode soal 572 ya. Oke, soal nomor 1. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat M-1 X kuadrat kurang M tambah 2X dikurang 1 sama dengan 0. Alfa dan beta adalah akar-akarnya seperti X1, X2 di sini. Maka log dari 1 tambah 1 min alfa kali beta tambah alfa ada nilainya ya. Ada nilainya, terdefinisi. Oke, ada nilainya. Untuk M-nya berapa? Kita ingat, untuk logaritma, syarat sebuah logaritma terdefinisi atau ada nilainya jika numerusnya ini harus lebih besar dari 0 ya. Itu baru dia logaritma tersebut terdefinisi atau ada nilainya. Oke, saya lanjut ya. Syarat ada nilainya logaritma tersebut atau terdefinisi seperti numerusnya harus lebih besar dari 0 ya. Harus lebih besar 0. 0 juga tidak boleh, harus lebih besar dari 0. Saya 1 tambah, saya 1 dikali beta min alfa kali beta tambah alfa harus lebih besar dari 0. Kemudian beta tambah alfa saya dekatkan ya. Baru minus alfa kali beta tambah 1 lebih besar dari 0 ya. Oke, saya dapat dulu bentuk yang bawah ini. Alfa tambah beta dan alfa kali beta. Ingat, dari awal di soal sudah diberitahu kalau alfa dan beta akar-akarnya ya. Oke, jadi saya bisa cari dari sini alfa kali beta seperti X1 kali X2. Nilainya adalah C per A ya, X1 kali X2 ya, akar-akar C per A, C-nya min 1, A-nya M min 1 ya. Jadi ini A, ini B, dan ini C-nya min 1. Sementara alfa tambah beta A, rumusnya itu min B per A ya, min B. B-nya sudah ada negatif, min ketemu min jadi hilang, minusnya min B dibagi dengan A. Saya sudah ketemu alfa kali beta dan alfa tambah beta ya. Sekarang saya input nilainya. Oke, saya lanjutkan di sebelah sini. Alfa tambah beta ya, saya input ke sini. Alfa tambah beta adalah M tambah 2 dibagi M min 1 kurang alfa kali beta min seper ya. Ada min ketemu min jadi plus, berarti min alfa beta. Alfa betanya adalah min 1 per M kurang 1. Kemudian tambah 1 ya, tambah 1 lebih besar dari 0. Kita lihat ini bentuknya sudah ketidaksamaan rasional ya. Kita samakan penyebutnya. Jadi 1 di sini bisa saya anggap M-1 per M-1 ya. Oke, 1 yang sebelah kanan saya anggap M-1 per M-1. Pembilangnya bisa saya gabungkan sekarang. Nah, 1 ini saya anggap M-1 juga ya. Lebih besar dari 0. Kemudian M tambah M, 2M, tambah 2 tambah 1 kurang 1. Ya, tambah 2 ya. Lebih besar dari 0. Dan di sini. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana sudah dari ketidaksamaan rasional. Untuk menyelesaikannya, ya, saya mulai dari mencari titiknya. Yang pertama, titik dari pembilang, ya, pembilangnya sama dengan 0. Saya dapat nilai M-nya adalah min 1, ya, 2 pindah ke kanan, min 2 bagi 2. Dari penyebut, M kurang 1 sama dengan 0, M-nya saya dapat 1 ya. Ini adalah titiknya, baru saya buat garis bilangannya untuk mencari daerah penyelesaian untuk M. Ya. Bulatnya bulat kosong, tidak ya, karena di sini tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengan, bulatnya bulat penuh. Ini min 1, ini 1,
Saya tes titik uji, misalnya 0 di tengah, masukkan 0-nya ke M yang di sini. Saya kalau masukkan M-nya 0, saya dapat negatif ya. Jadi daerah sini pasti semua benda negatif. Dari yang kanan, ya pasti positif. Boleh kamu coba ya, masukkan M-nya 2 ke pertidaksamaan positif. Coba masukkan M-nya min 2. Masukkan ke sini, saya dapat positif juga. Oke. Berarti yang saya daerah penyelesaiannya adalah daerah yang positif ya. Ini lebih besar 0. Ini daerah penyelesaiannya. M lebih besar 1 ya, dari M lebih kecil min 1 atau M lebih besar dari 1. Inilah daerah penyelesaian M yang memenuhi ya. Oke, jawabannya adalah baik. Kemudian kita ke nomor 2. Di antara 20.000 dan 70.000 ya, antara 20.000 dan 70.000 di antaranya banyaknya bilangan genap belakangnya itu terakhirnya 02468 ya. Banyaknya bilangan genap dengan tidak ada digit yang berulang, tidak ada digit berulang. Nah, maksudnya angka, misalnya angka 3 tidak boleh 2 kali ya, hanya boleh sekali. Setiap angka hanya boleh muncul sekali ya. Baik, di antara ya, di antara 20.000 sampai 70.000 ya, bilangan genap. Oke, dia ada 1, 2, 3, ada 5 buah bilangan di antara ya. Jadi kalau di antara 20.000 sampai 70.000 berarti angka pertamanya ya, angka pertama yang boleh saya input adalah 2, 3, 4, 5 sampai 6 saja ya untuk angka pertamanya, angka puluhan ribu ya. Angka 7 jelas tidak boleh karena maksimumnya hanya sampai 70.000 ya. Oke. Kemudian karena dia bilang genap ya, jadi angka di belakangnya harus satuannya 0, 2, 4, 6, 8 dan 0 ya. Baik, saya coba mulai 4 buah angka ya, bilang puluhan ribu ada 5 buah, 3, 4, 5, ada 5 buah. Kemudian jika kepalanya ya, saya satu kepalanya bisa 2. Nah, perhatikan untuk kepala 2, kepalanya kalau 2 berarti nanti ekornya bilang satunya tidak boleh ada angka 2 lagi ya. Karena ini adalah genap, jadi belakangnya pasti genap. Jadi kalau kepalanya ini saya buat 2, misalnya 2, berarti hanya satu kemungkinan ya. 2 di bawahnya adalah angka untuk bilangan puluhan ribunya ya, 2. Oke. Kemudian di belakang, untuk angka di belakang genap adalah 0, 2, 4, 6, 8. Karena angka 2-nya sudah saya letakkan di bilangan pertama, berarti untuk genapnya hanya boleh 0, 4, 6, 8. Hanya ada 4 kemungkinan yang boleh saya pilih ya. Oke, jadi di depan sudah pakai satu angka, di belakang satu angka, sudah ada 2 angka yang saya pakai ya. 2 angka, semuanya 0 sampai 9 ada 10 angka ya. Semuanya yang tersedia adalah 10 buah angka. Sudah pakai 2 angka di depan dan angka di belakang. 2, berarti tinggal 8 ya. Tinggal 8. Oke, sudah ada 2. Jadi sisanya tinggal 8. Betul ya? Saya pakai 1 lagi. Ada 8 kemungkinan. Pakai 1. Pakai 1 tinggal 7 kemungkinan. Itu ya. Kemudian tinggal 6 kemungkinan ya. Tinggal 6 kemungkinan. Oke. Jelas ya? Ingat, ini untuk kepalanya 2 ya, 20 ribuan. Oke. Nah, untuk kepala 2, perhitungannya akan sama dengan nanti kepala 4, kepala 6 ya, akan sama karena sama-sama kepala genap. Bilangan satuannya tidak boleh ikut lagi genapnya ya. Berarti saya tinggal kali 3 lagi di sini, ada 3 kemungkinan, 3 kalinya kepala 2, 4, dan 6 ya. Nanti baru saya hitung. Oke. Berikutnya, saya buat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya kepalanya adalah kepala ganjil. 1 tentu tidak bisa ya, kepalanya hanya boleh 3 di sini. Ya. 3 dan 5 tentu sama nanti jumlahnya ya. Saya nggak tulis dulu 5-nya, saya tulis 3. Kepala 3 maksud saya di sini, jadi ada 1 kemungkinan. Oke, nah belakang kerena genap ya bisa 0, 2, 4, 6, 8 ya, ada 5 kemungkinan. Bilangan genap belum terpakai satupun, kepalanya adalah ganjil, saya di sini 3. Jadi di sini ada 5 kemungkinan yang bisa saya input ya, kemungkinan.
Oke, angka pertama sudah satu angka, ini sudah satu angka, sudah dua angka. Berarti masih ada 8 lagi buang. 8 kali 7 kali 6 ya. Oke, ini untuk kepala 3. Ingat, kepala 3 dan kepala 5 mempunyai perhitungan yang sama. Jadi saya tinggal kalikan lagi dengan 2 ya, 2 buah kepala 3 dan 5. Oke. Sekarang saya hitung. 1 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 kali 3. Jumlahnya di sini adalah 4032 bilangannya. Kemudian untuk kepala 30-an ribu dan 50-an saya hitung 1 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2 lagi. Saya dapat 3360 di sini. Jadi total bilangan genapnya antara 20.000 dan 70.000 totalnya saya tambahkan ya. 4032 tambah 3360 saya dapat 7392 ya. Ini dia jawabannya. C. Oke. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 3. Banyaknya akar real, ya real, berarti bukan imajiner ya, lawannya tidak bisa imajiner, akar real. Untuk FT sama dengan T pangkat 9 dikurang T ya, adalah ada berapa buah akar realnya. Baik, kalau kita mau cari akar ya, akar-akarnya berarti T pangkat 9 kurang T sama dengan 0 ya. Seperti kita memfaktorkan persamaan kuadrat ya, cari X1, X2 itu akar-akarnya. Di sini kita cari T-nya ya. Dia T pangkat 9 ya, bisa jadi ada 9 buah akar. Bisa jadi ya, maksimalnya 9 buah akar. Tapi kita coba ya, yang ditanya adalah banyaknya akar real. Saya faktorkan dulu T-nya ke depan. T pangkat 8 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian, ya, ini 1 saya anggap seperti 1 pangkat 8 ya, sama saja ya. Jadi di sini T tetap, T pangkat 8 ingat ya, T pangkat 8 itu sama saja dengan T pangkat 4 kuadrat ya. T pangkat 8. Jadi T pangkat 8 ini saya ganti jadi T pangkat 4 kuadrat kurang 1 pangkat 4 kuadrat ya. Kira-kira begitu. Oke, jadi dan ingat A kuadrat min B kuadrat itu adalah A tambah B kali A min B ya. Saya input T dikali T pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 kali T pangkat 4 tambah 1 pangkat 4 ya, sama dengan 0. Oke. Ada lagi yang bisa difaktorkan? T pangkat 4 tambah 1 sudah tidak bisa kita faktorkan lagi, ya, tidak bisa difaktorkan lagi karena dia tidak ada yang bisa 0 ya. T pangkat 4 tambah 1 tidak bisa 0. Jadi dia sudah tidak bisa kita faktorkan lagi. Sekarang yang T pangkat 4 kurang 1 pangkat 4 ya, saya faktorkan lagi. Ini sama saja T kuadrat pangkat 2, saya langsung T kuadrat min 1 gitu ya, kali T kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Oke, nah T pangkat 4 di belakang tetap tidak bisa diapa-apain lagi. 1 pangkat 4 tetap 1 sama dengan 0. Baik, T pangkat kuadrat tambah 1 kuadrat itu tidak bisa kita faktorkan lagi ya, karena dia tidak bisa menilai 0. Berarti yang bisa kita faktorkan adalah T kuadrat kurang 1 yang di sini. T tambah 1 kali T min 1 ya. Yang di belakangnya saya tulis T kuadrat tambah 1, T pangkat 4 tambah 1 ya, sama dengan 0. Baik, kita lihat sekarang ada berapa akar realnya. Yang pertama di sini T-nya 0, yang kedua T-nya min 1, yang ketiga T-nya 1, ini akar real. Di sini nggak bisa akar yang imajiner ya, kalau kita kerjakan akar yang imajiner. Jadi akar realnya ada 0, min 1, dan 1 ya. Berarti ada 3 buah akar real. Baik, sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Diberikan sebuah derek geometri, ya, U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya, derek geometri. Jika U5 48 diberikan di soal, rasionya diberikan min 2, dan log U1 tambah log U2 tambah log U3 ya, tambah bla 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 sama dengan 6 log 2 tambah 4 log 3. Yang ditanya adalah nilai 2U3 tambah 3U2 ya. Ini yang ditanya. Berapakah nilai 2 kali U3 tambah 3 kali U2?
Oke, baik, saya coba ya. Di sini ada U548, ada rasio, tentu kita bisa langsung cari suku pertamanya. Ingat rumus deret untuk barisan geometri mencari suku ke n, UN sama dengan A itu suku pertama atau U1, rasio pangkat N-1 ya. Jadi U5 sama dengan A kali rasio pangkat 4, 5 kurang 1, saya input 48 sama dengan A kali min 2 pangkat 4. Min 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi A-nya 48 bagi 16, saya dapat A-nya 3 ya. Rasio ada, suku pertama juga ada ya. Oke. Yang ditanya 2U3 tambah 3U2 ya. Kemudian sudah diberikan lagi data logaritma ya. Oke. Saya langsung coba hitung ya. Sepertinya kita bisa hitung langsung. 2U3 yang ditanya tambah 3U2. U3, U2 saya bisa hitung langsung ya. U3 itu adalah AR pangkat 2 ya, pakai rumus UN ARN-1 ini ya. Kemudian tambah 3U2, U2 itu berarti A kali R pangkat 1 ya. Sama dengan 2 kali A, 3, rasio kuadrat, rasionya min 2 kuadrat ya, tambah 3AR, A-nya 3, R-nya min 2, saya hitung, min 2 kuadrat 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 3 kali 3, 9, 9 kali min 2, min 18 ya. Berarti saya bisa langsung ketemu ya. 2U3 tambah 3U2 adalah 6 ya. Ini jawabannya. Berarti data log ini tidak diperlukan ya, ini ya, sama dengan ini. Baik, kemudian soal nomor 5. Ini soal tentang dimensi 3. Diberikan sebuah balok, oke, hati-hati ini bukan kubus ya, balok A, B, C, D, E, F, G, H, sudah saya gambarkan. Dengan AB, AB di sini adalah AB sama AE ya, berarti ini dan ini sama panjangnya. Panjang dan tingginya sama-sama 4, ini 4, ini juga 4 ya. Dan BC sama dengan 3, B ke C ya, ke dalam nih atau lebarnya 3. Titik P dan Q merupakan titik tengah FG, saya gambarkan titik P dan Q, titik tengah FG dan GH ya. Berarti P-nya titik tengah FG, mana ini FG titik tengahnya adalah P di tengah-tengah ya. Dan Q ada titik tengah GH, GH di sini di titik tengahnya ya. Ini adalah titik Q. Oke, di tengah-tengah. Maka tangen sudut antara bidang ya, tangen sudut antara bidang FHDB. Kita lihat bidang FHDB. Oke, bidang diagonal. Saya gambarkan ya, bidang diagonalnya. FH, ini FH-nya di atas. FHDB ya. Oke, ini bidangnya, bidang diagonal. Tangen sudut antara FHDB dengan bidang PQDB. Saya coba gambarkan PQDB di sini. PQDB ya. Intinya kurang lurus ya. PQDB. Jadi di sini ya. Oke. Yang ditanya adalah tangen sudut antara bidang FHDB dan PQDB ya. PQDB. Oke, seperti di gambar saya sudah gambarkan bagaimana menghitung sudut antara kedua bidang. Ingat ini bukan kubus, harus hati-hati. Dia tidak simetris ukurannya semua, tidak sama panjang. Misalnya PB ya, PB ini dengan QDQ itu berbeda panjangnya ya. Dan ini bukan kubus. Oke. Untuk menghitung sudut antara dua bidang ya, dua bidang yang berpotongan seperti ini, di garis potongnya, berarti garis potongnya adalah BD ya. Saya tambahkan lagi diagonalnya. Oke ya. Ini titik pusatnya ya. Di garis potongnya, garis potong, saya tarik sebuah garis yang tegak lurus ya, tegak lurus kedua-duanya ya. Dari garis potong BD kita tarik garis tegak lurus
garis ke bidang, ke masing-masing bidang, dan kedua garis harus tegak lurus terhadap BD ya. Nah, sudut antara kedua garis itulah apanya ya? Sudut antara kedua garis itulah sudut yang mau kita cari tangennya. Baik. Dari titik O, garis potong antar kedua bidang adalah garis BD. Jadi saya dari titik O saja, saya tarik garis. Perhatikan ya, saya pakai warna merah. Garis ini saya tarik lurus ke atas. Garis ini, garis O di sini, saya anggap ini titiknya, misalnya ini titik S ya. Garis OS pada bidang BD, ya, pada bidang FHBD, garis OS sudah tegak lurus terhadap bidang potongnya. Kemudian dari titik O juga, saya akan tarik garis ke bidang BPQD dan harus tegak lurus terhadap garis BD juga ya, harus tegak lurus kedua-duanya. Berarti saya coba tarik satu garis seperti ini. Ya, tegak lurus kedua-dua. Oke, hati-hati. Ya, ini bukan di tengah-tengah ya. Ini bukan titik ini, saya anggap titiknya titik T misalnya ya. T di situ bukan berarti di tengah-tengah PQ ya, harus hati-hati. Titik S di sini di tengah-tengah FH, benar. Titik S ya, karena bidang FHBD itu adalah tegak. Jadi dari titik O saya tarik lurus ke atas ke S, S-nya tengah-tengah FH ya, benar, tengah-tengah. Tapi titik T yang di sini, saya anggap ini titik T, itu bukan titik tengah dari PQ ya. Hati-hati. Oke, ini pasti siku-siku, jelas ya. Berarti tangen yang mau kita cari adalah tangen sudut yang di sini ya. Saya anggap ini alfa ya. Tangen sudut antara bidang diagonal FHDB dan PQDB ya. Itu dia tangen depan persamping ya. Nah, sampingnya itu adalah OS. Oke, saya keluarin dulu segitiganya ya, barangkali lebih gampang. Ini adalah titik O-nya, ini titik S-nya. Saya keluarin segitiganya. Ini adalah T-nya tadi, ini siku-siku di sini. Kan ya? OST saya keluarin ya. Ini yang mau saya cari tangen. Di sini OS, lihat di gambar OS itu panjangnya sama dengan AE, tinggi balok 4. Kemudian baik, bagaimana mencari panjang ST ya? Karena tangen itu ST dibagi 4 nanti ya. Oke. Untuk mencari ST ya, coba lihat segitiga ini. SQ dan SP ya. SQP ya, saya bisa coba keluarin segitiga SQP. Oke. Itu siku-siku di S yang jelas ya. Titik Q. Oke, saya keluarin dulu. Ya, baik-baik di sini Q, di sini S misalnya. Di sini adalah P. Oke. Ya, baik-baik di sini SP. Lihat di gambar SP itu jelas setengah dari AB ya, di tengah-tengahnya ya. SP itu adalah 2. SP sejajar dengan AB. Kemudian SQ, SQ setengah dari EH, setengah dari 3 ya. SQ berarti 3/2 ya SQ ya. SQ itu pertengahannya, panjangnya setengah dari EH dan sejajar. Jadi EH-nya 3, SQ-nya 3/2. Ini siku-siku di S jelas di gambar, sudah kelihatan ini. Ya. Kemudian dari S ke T, ini ya, siku-siku ya. Ini T. Nah, ST lah yang mau saya cari ya. ST yang saya cari, inilah dia ya. Ini nilainya, ini ST. Oke. Jelas ya. Bagaimana mencari panjang ST. Oke. Saya bisa pakai Pitagoras ya untuk mencari ST. Panjang ST di sini. Cari PQ dulu, saya coba. Segitiga ya, segitiga SPQ ini saya cari PQ. Saya Pitagoraskan dulu PQ. Akar dari 2 kuadrat tambah 3/2 kuadrat. Ya, saya coba pakai kalkulator saja. Akar dari 4 tambah 9/4 ya, 9/4. Saya dapat 5/2 PQ ya, 5/2. P ke Q semuanya ini 5/2. Oke, ST sudah bisa ketemu ya. Untuk mencari ST perhatikan banyak cara sebenarnya. Kamu boleh pakai trigonometri, tangen atau sin bisa ya. Sin. Perhatikan kalau saya pakai trigonometri,
Atau saya pakai luas segitiga bisa. Perhatikan, luas segitiga PSQ itu adalah alasnya kalau 2, berarti tingginya 3/2 ya. Alas kali tinggi bagi 2, betul? Kalau alasnya SP 2, tingginya 3/2. Atau sama kalau alasnya PQ, alas kali tinggi, kalau alasnya PQ jelas tingginya adalah ST ya. Karena tegak lurus dibagi 2 ya, sama-sama luas segitiga, saya bisa coret. Oke, perhatikan, penyebut saya coret. Saya dapat ST sama dengan 2 kali 3, 6, 6/5 ya. 6/5. Baik, ST saya sudah dapat di sini 6/5. Oke, berarti tangen alfa yang mau kita cari dari tadi, depan per samping, depannya 6/5 per sampingnya 4 ya, atau 6 dibagi 20, benar? Saya kecilkan bagi 2 ya, bagi 2, jadinya 3/10 ya. Jadi sudutnya adalah 3/10. Ini dia jawabannya B. Tangen alfanya ya maksud saya. Tangennya adalah 3/10. Oke. Nah, baik, untuk kesempatan ini kali ini saya bahas 5 soal untuk matematika. Berikutnya akan saya lanjutkan 5 soal berikutnya untuk fisika dan kimia ya. Baik, ya, terima kasih.